Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Feni Widiawati, dan kali ini kita membahas materi konsep sistem informasi, yaitu mengenai pengembangan sistem informasi. Kenapa perlu adanya pengembangan pada sistem informasi? Karena adanya kesalahan pada sistem yang lama atau error yang terdapat pada sistem yang lama, sehingga kita perlu melakukan perbaikan dan pengembangan sistem agar sistem dapat berjalan dengan baik. Adapun permasalahan yang timbul pada sistem yang lama, yaitu yang pertama, ketidakberesan sistem yang lama. Nah, ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, pertumbuhan organisasi. Kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat. Perubahan prinsip akuntansi yang baru menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. Karena sistem yang lama sudah tidak efektif lagi dan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Kemudian alasan pengembangan sistem informasi selanjutnya yaitu untuk meraih kesempatan. Nah, dalam keadaan persaingan pasar yang ketat, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan dan peluang pasar, sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi sehingga dapat mendukung dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Lalu, alasan perlu pengembangan sistem informasi yaitu adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan dari pemerintah. Nah, penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi dari pimpinan ataupun dari luar organisasi, seperti misalnya peraturan dari pemerintah. Berikut kita masuk ke metode pengembangan sistem informasi. Metode pengembangan sistem informasi adalah metode, prosedur, konsep pekerjaan, aturan-aturan yang akan digunakan sebagai pedoman bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan sistem informasi. Sedangkan metode adalah suatu cara atau teknik sistematis untuk mengerjakan sesuatu. Urutan prosedur untuk menyelesaikan masalah ini dikenal dengan istilah algoritma. Metodologi pengembangan sistem yang akan digunakan dalam hal ini adalah pendekatan terstruktur. Pendekatan terstruktur mengenakan penggunaan alat-alat dan teknik-teknik untuk mengembangkan sistem yang terstruktur. Ciri-ciri utama yang mendukung pendekatan terstruktur adalah yang pertama yaitu memanfaatkan alat-alat pemodelan. Nah, menggunakan model untuk menjelaskan berbagai sistem, subsistem untuk ditelaah dan dievaluasi oleh pelanggan dan pengembang sebagai alat komunikasi, eksperimentasi, atau prediksi. Kemudian yang kedua yaitu merancang berdasarkan modul. Modularisasi adalah proses yang membagi suatu sistem menjadi beberapa modul yang dapat beroperasi secara independen. Kemudian yang ketiga, bekerja dengan pendekatan top down, yaitu dimulai dari level atas secara menyeluruh, kemudian diuraikan sampai ke tingkat modul atau ke tingkat yang lebih rinci. Kemudian dilakukan secara iterasi. Nah, dengan iterasi ini akan didapat hasil yang lebih baik. Tetapi terlalu banyak iterasi juga akan menurunkan hasilnya dan menunjukkan bahwa tahap sebelumnya tidak dilakukan dengan baik. Kemudian kegiatan dilakukan secara paralel. Pengembangan subsistem dapat dilakukan secara paralel sehingga akan memperoleh waktu pengembangan sistem. Kemudian menggunakan CASE atau Computer Aided Software Engineering. Dengan menggunakan Computer Aided Software Engineering ini memungkinkan analis
dapat membangun sistem dan menghasilkan executable secara otomatis. Nah, berikut kita masuk ke alat dan teknik pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem terstruktur membutuhkan alat dan teknik. Alat yang digunakan dalam suatu metodologi umumnya berupa gambar atau diagram atau juga bisa grafik agar lebih mudah dimengerti. Nah, selain itu, alat yang digunakan juga tidak berupa gambar saja, bisa berupa bentuk yang lainnya, misalnya seperti kamus data, struktur Inggris, kemudian pseudocode atau formulir-formulir untuk mencatat dan menyajikan data. Nah, adapun alat-alat pengembangan sistem yang berbentuk grafik diantaranya, yang pertama yaitu ada diagram HIPO atau diagram hierarki plus input, proses, dan output. Kemudian yang kedua yaitu diagram aliran data atau DFD, atau biasa juga sering kita kenal dengan data flow diagram. Lalu yang ketiga yaitu diagram keterhubungan entitas atau biasa kita sebut dengan Entity Relationship Diagram atau ERD. Kemudian yang keempat adalah struktur chart. Nah, teknik pengembangan sistem ini juga terdiri dari beberapa teknik, yaitu teknik manajemen proyek, yaitu critical method dan PERT atau program evaluation and review technique. Nah, teknik ini digunakan untuk menjadwalkan proyek. Teknik untuk menentukan fakta atau fact finding technique, yaitu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan menemukan fakta-fakta dalam kegiatan mempelajari sistem yang ada. Di antaranya adalah seperti wawancara, kemudian observasi, kemudian daftar pertanyaan, dan pengumpulan sampel. Kemudian teknik analisis biaya atau manfaat. Analisis teknik biaya yaitu merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menghitung biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi, seperti biaya pengadaan, biaya persiapan, biaya proyek, dan biaya operasi. Manfaat yang didapat dari teknik analisis biaya yaitu yang pertama, manfaat mengurangi biaya, kemudian yang kedua manfaat mengurangi kesalahan, yang ketiga manfaat meningkatkan kecepatan aktivitas, dan yang keempat manfaat peningkatan perencanaan dan pengendalian manajemen. Nah, berikut penjelasan dari teknik yang digunakan untuk pengembangan sistem. Di antaranya, yang pertama kita lakukan teknik untuk menjalankan rapat. Tujuannya yaitu untuk pengembangan sistem. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam teknik untuk menjalankan rapat ini, yang pertama adalah kita harus mendefinisikan dulu masalah yang ada. Lalu kemudian mengumpulkan ide-ide, kemudian yang ketiga yaitu memecahkan permasalahan, kemudian yang keempat menyelesaikan konflik yang terjadi, lalu menganalisis kemajuan proyek, kemudian mengumpulkan data ataupun fakta, dan melakukan perundingan di dalam menentukan apa yang dibutuhkan oleh sistem. Prinsip pengembangan sistem. Sistem memiliki prinsip di dalam melakukan pengembangan. Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk pengembangan sebuah manajemen. Sistem yang dikembangkan merupakan investasi modal yang besar. Maka, setiap investasi modal harus mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, semua alternatif yang ada harus diinvestigasikan. Dan yang kedua, investigasi yang terbaik harus memiliki nilai. Kemudian selanjutnya, tahapan kerja dan tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Lalu, proses pengembangan sistem tidak harus secara urut. Kemudian, jangan takut membatalkan proyek karena jika itu bersifat merugikan, maka kita berhak untuk menghentikan kegiatan pengembangan sistem.
Kemudian yang terakhir, dokumentasi harus ada untuk pedoman di dalam pengembangan sistem. Baik, demikianlah penjelasan materi kita pada kali ini, dan kita lanjutkan di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.